dari sana saya nggak ada pekerjaan tuh ya. Saya menjadi advisor dari beberapa perusahaan, komisaris dari 6 atau berapa perusahaan. Tapi saya merasa kurang yang menarik. Sehingga saya berhenti dari semua advisory ya, maupun komisaris, terkecuali satu komisaris ialah dari Indofood yang saya masih pegang. Yang lainnya saya lepaskan. Karena saya ingin, lalu saya merasa God wants me to do something. Tapi I don't know what. Dia nggak bicara pada saya. Nggak bicara seperti saya kan bicara dengan you. So what should I do? Nah, dalam hal ini datang pada beberapa malam di dalam impian saya, ya orang yang selalu kasih tangan pada orang lain yang saya nggak kenal, selalu bantu orang lain. Oh, mungkin saya harus bantu orang lain, mungkin. Dan memang benar. Terus sekarang saya baru saja selesai dengan 10-12 tahun kerja di World Vision International. Itu ialah satu organisasi yang non-profit yang membantu anak-anak di dunia. And we are helping around 4 million children. Our funds a year yang untuk bisa didistribute is $2 billion. Itu satu organisasi yang besar. Yang di sini pada waktu itu saya menjadi salah satu ketuanya. Nah, di sana saya merasa happy. I was very happy. Oh, saya pergi ke mana? Ke Aceh pada waktu ada tsunami. I was there the second day. Membantu orang-orang. Waduh, baunya bukan mainnya. Membantu orang-orang to set up tents. World Vision mengadakan tenda yang besar sekali untuk help the children. Children-nya lost. Ibu bapaknya meninggal, sudah pergi. What to do with the children? Mereka jalan aja di jalanan. Kita ambil, masuk di dalam tenda, kasih mandi, kasih makan, and give them hope. Give them hope. Ya. For a life better than that. Nah, sampai sekarang masih ada anak yang tulis surat pada saya, how he's doing. And that makes me very happy. Because I know my job is to help people, sehingga saya tapi saya membuat satu office di rumah untuk teman-teman yang perlu advice. Apakah itu personal advice, apakah itu business advice. Business advice biasanya saya akan bergabung dengan beberapa orang bisnis. Karena saya masih dalam bisnis in the sense of I have a son-in-law yang Harvard Business School graduate, mendirikan satu company di sini. Ya. Nah, dia minta saya jadi advisor, which I did. Melalui advisoryship, saya lebih banyak bergaul dengan businessman, sehingga saya bisa bantu orang-orang yang ada yang bisnisnya harus kurang baik, ada yang fayitnya dan lain-lain. Nah, ini semuanya is one side of the story. It's the side of to give. We have to give. Ya. Tapi yang lebih penting adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu adalah sangat penting. Oleh karena, nah saya mengalami begitu banyak hal ya, bahwa saya melihat iya benar juga. Kebetulan itu nggak ada. Ya. Kebetulan you terima undian ya sekian banyak atau dapat uang sekian banyak, itu kebetulan itu nggak ada. Semua udah ditata oleh Tuhan, ditoto semua. Hidup saya juga. Lalu saya tanya sering pada pendeta saya, kalau begitu my inisiatif di mana? Ya toh, kalau semua ditoto saya terima aja. No, dia bilang dia menjelaskan Bible-nya. Saya tidak perlu menjelaskan. Saya, if that is the case, saya harus banyak pergi ke gereja dan lain-lain. Tidak, dia bilang, pergi ke gereja penting, kemana penting, tapi yang lebih penting adalah you have to live according to the rules. You have to live according to the God's rules. It's okay. You're forgiven. But he's not. Ini
penting sekali. Saya merasa itu adalah buat saya yang terpenting. To live now my last few years, ya, sebagai huplek, ya, I hope so, orang yang baik. Ya, I'm not sure. Kedua, friendship, and this is very important for you karena you masih muda. Thank you. Ini ya, in life itu apa yang penting buat kita? Money penting, children penting, semua penting memang. Tapi yang terpenting is friendship. Oleh karena apa? If you have good friends, then senantiasa you have a shoulder to lean on. You are in difficulty, you go to your good friend. You have a problem, you go to your other friend and talk it out to share. Ini saya meri, karena saya, because of this, saya menjadi friend of many people. Orang Belanda sekarang ada kira-kira 20 yang sering ketemu saya. Tom, gini, I have a problem, Tom, what to do ini. Dan saya tanya, why don't you have friends? Oh ada, tapi lain seperti you. Nah, you akan tell you everything, gak akan keluar dan lain-lain. Nah, ini penting ya teman-teman, betul penting. In your later life, what you really need, ya, selain dari uang saya tentu, ya, is friendship. Because friendship itu akan menuntun you in your whole life. Menuntun you, menuntun your children. Karena kita kerjakan for our children. Ya. Nah, itu your children yang nanti akan terjamin oleh karena your good friend, his child of his children, sama children, you menjadi teman. Sering begitu, Pak. And ini yang this message I like to tell you. Maka ketemuan daripada teman-teman ini, pertemuan ini sangat penting to keep the friendship going. So one day, if you have a problem, you can lean on her shoulder. You have a problem, you can lean on her shoulder, and that is life. We help each other. Saya minta maaf if in the past I've hurt you. I have, in my capacity as managing partner, I've hurt you or if I've done things yang kurang senang. Saya minta maaf. Pak Utomo, can I ask you? Yes. Why do you say friendship and you link on your friend? Yeah. Why don't you mention what about your own relatives? Why don't mention the word relatives and why friends? Karena relatif ya, pengalaman saya. Yes. Maka saya pengalaman saya. Yes. I can be wrong. Yeah. Relatif itu sering ada, memang ada hubungan dekat, ya. Tapi di lain pihak juga relatif is mereka ingin bersaing dengan you. Yeah. Ya, misalnya I have a cousin, ya. Saya politika akan saya berhasil dalam ini. Dia kurang berhasil, wah dia jengkelnya enggak terlalu. Dia jealous, jengkel. Itu yang susah. Kalau friends, you good friends, good Yes, friend, yes. nggak jengkel. Kan you are great kalau dia dapat, kalau dia menjadi lebih maju. Kalau relatif itu sering mereka jealous. Agree. This Yes. my problem. Yes. Pak Utomo, Yeah. if you have a chance to go back, times can Yeah. kembali ya. What would you like to do more and what would you like to do less? I attended a meeting, ya, kapan itu, about social welfare, ya. Karena saya mau bantu orang tuh. Yeah. Terus saya mau bantunya secara well organized, ya. Jangan unorganized. So saya pergi ke dua meeting. Satu di Delhi, satu di Afrika saya kira, dan lupa. I think in Afrika. Duh, kalau saya bicara tentang Afrika, just one thing, ya. If you can help Africa, you are really an angel. Sana itu, I went to Kenya, ya. At that time, Kenya had for 3 years no rain. No rain. Itu berarti tanahnya itu yang merah itu, ya, kering.
all the Kenyans itu agak ininya hitam sama merah. Because they can only afford to take a bus one time in 3 days. Oh, One time in 3 days. Bukan main. Kasihannya bukan main. But why do they migrate to another province or some other town if there's no rain for 3 years? 3 years no rain. Yeah, but why don't they migrate to another place? Ya, the people di sana nggak bisa begitu gampang migrate loh. In the whole Kenya, 3 years no rain. The whole Kenya itu besar loh. Yeah. Itu. Nah di sana saya ikut meeting ya, yang mengatakan antara lain shortcut aja. If you want to live a good life, you want to live a life yang rewarding, you have 3 things to do. 1/3 of your time is for your work. Ingat kan? 1/3. 1/3 for your time is for your wife. 1/3 of your time is for you to get well, to help, or to make you healthy. Nah, 1/3 is 8 jam. 8 jam for your wife itu including for your children. Nah, itu including the children. You must give time to your children. Kalau enggak beres. Saya kasih contoh, banyak anak-anak sekarang di sini kena drugs. Dan kalau drugs itu ya, good friends, itu kasihannya bukan main. Kasihannya bukan. Saya diminta untuk membantu juga itu drug, ya, anti drug. Saya ikut 2 minggu, saya bilang saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Saya secara batin tidak kuat. It's appalling ya, the over drugs problem. Nah, ini sekarang udah keluar. Tapi this problem and other problems can be avoided kalau juga the elder generation give time to the children. Bapak sama anaknya yang mau masuk SMA, dia udah kena. Itu berarti bapak ibunya kurang mengawasi anaknya yang masuk SMA. Hati-hati, please. Jangan sampai your children kena drug. Kalau mereka udah kena drug, very difficult. Ini saya melihat kalau di Afrika, life has no value di sana. Saya pernah lihat di sana satu village yang kita dirikan, World Vision dirikan, untuk mereka yang mempunyai HIV/AIDS. Ada kira-kira 100 women, semua HIV/AIDS. Mereka cari tempat. Mau ke desa sini nggak diterima, ke desa sana nggak diterima, ke desa sana nggak diterima. So what we did, World Vision, and one of my friends was there, yang mendirikan, we build a village. Kita build a village, yang sederhana, ya, build a village, water system semua komplit, yang 100 orang diterima di sana. Saya pernah lihat anak-anak ya. Saya di sana melihat di satu gudang ya, ada satu gudang dibuka ya. Di sana ada anak-anak. Ya, ada 50 anak. Di gudang. They doing nothing. Semua kurus dikasih makan once a day. Semua kurus. Saya tanya kenapa? Oh, itu anak daripada ibu yang punya HIV/AIDS. Yang tidak mau anak itu nanti campur dengan anak-anak yang lain. Saya masuk gudang, saya lihat anak-anak itu. Saya jatuh di tanah saya. I was on my knees, really on my knees. I pray to God, God, why have you done this? Nah, ini terjadi. Ini ada di dunia. Maaf if I disturb you. Maaf ya. Tapi ini cerita ini saya mengalami. I want you to protect your children better. Jangan sampai bisa terjadi, please. Karena what happened there is udah di luar kemampuan. untuk you can imagine it. Maka saya setiap kali dari Afrika, dari Afrika, karena saya
masuk international board ya. Terus itu World Vision mempunyai international board, 25 orang dipilih dari seluruh dunia. Nah kebetulan karena salah mereka pilih saya. Nah di sana kita keliling. Saya pikir kenapa ini terjadi? Apakah negara Afrika itu dipunish oleh God karena mereka berbuat dulu kesalahan yang apapun sehingga ini terjadi? 3 tahun no rain, no food, pemerintah yang korup, yang jauh lebih korup dari sini, jauh lebih. Saya pada waktu mau masuk aja punya visa dimintain uang dan lain-lain. Itu banyak yang ada pertanyaan. Cuma saya merasa ya satu hal, if we are doing well, if we are doing good things to others, I help you, you help me, you help her, she help you. Ini pasti ada oleh Tuhan, you are getting a plus ya in your balance sheet, debit and credit, pasti. Karena helping each other adalah salah satu yang juga di dalam Bible tertulis ya. Adalah satu, you help each other as you help the Lord. Itu Pak. Maka saya ingin stop dengan ini. I've talked too long already to you. Sorry about this. I've talked too long. Tapi We learn a lot. ini pengalaman saya in the last 20 years. Just in short. All the most important thing I tell you, what has happened to me, satu hal dari Tuhan, baru terjadi 2 minggu yang lalu. Ada teman baik saya di Nederland baru meninggal. Kan semua 80 toh teman-teman saya baru meninggal. Anaknya mau get in touch with me, tapi nggak punya my home phone number dan lain-lain, nggak punya. Ya. But he knows that saya kenal mamanya yang meninggal very very well. He's one of my close friends ya. Nah, terus dia coba ketemu saya to contact me, nggak bisa. Tapi he has a niece di Jakarta, one niece. So dia call his niece, please tell Utomo that Mama has died. Nah dia bilang, niece-nya bilang, who is Utomo? Dia bilang, you look in Jakarta, you find out where Utomo is and please tell him. Udah kelar. Nah, this woman, ya, itu she was around 60 years old. Dia orang Katolik. Nah, 2 minggu lalu hari Minggu saya ke gereja. Saya ada 2 jam 6.30 session dan jam 9. Biasanya go to the 9 o'clock session. This time I went to the 6:30 session. The 6:30 udah ke gereja. Dia juga ke gereja saya. Tapi dia Katolik. Biasanya dia never go to Protestant church. Dia went to Catholic church. Ini dia diajak temannya pergi ke Protestant church GKI Pondok Indah. Jam 6.30 di sana saya duduk, dia datang. Karena dia dengar dari temannya, itu mungkin Pak Utomo, tapi tanya sama salah satu pendeta, benar itu Utomo. Dan pada saya, Pak Utomo, ya, saya so and so, I'm a niece of so and so. Ya, kenapa? I know him. Dia meninggal. How is it possible? Orang yang nggak kenal saya di seluruh Jakarta, dia harus cari tentang Utomo. Dia pergi ke gereja persis dengan saya, yang ketemu saya. Itu kan sudah ditoto oleh Tuhan. Ini satu example ya bahwa Tuhan eksis, bahwa kita harus ikuti itu. Apakah itu Allah, apakah Tuhan itu sesame. Itu yang saya mau katakan. And this is the actually, begitu banyak terjadi. Strange-nya terjadi the last 10 years, 15 years. Banyak kejadian begini. Juga ada satu kali lagi ya, di World Vision. Saya pergi ke Irian Barat. Di Irian Barat
on the way to Irian Barat, saya mau lihat Irian Barat, Papua ya, bagaimana developmentnya. Saya landing di airport di Irian Barat ya, dapat message, Pak Utomo, besok jam 9 of jam 10 you harus memberikan ceramah kepada 60 Romo dan yang termasuk Romo maupun pendeta. 60 datang di tempat sana, you harus ke sana memberikan ceramah. Loh, saya harus memberi apa yang saya tahu tentang I don't know anything, but I know about the Bible dan semua. Tapi untuk memberikan ceramah apa lain? Waduh. That evening saya lagi sakit itu, flu berat. Udah flu berat, next day saya harus pergi. Ini real ya. Saya sojakui di depan ranjang saya. Saya bilang, God, this time you really must help me. If not, udah ada God, mati gua. You must help me. You won't believe me. I'm telling you now, in the open. Ya. Saya jam 10 di sana, ada 60 datang. Saya memberikan ceramah 2 jam. Saya ambil satu dari Bible, saya jelaskan, tapi in my own way. And itu semuanya seperti ini. I do not itu keluar dari sini, saya nggak ngerti. Karena ada reporter dari Kompas yang ikut sama saya, dia bilang, Pak Utomo, it's so good your speech, I want it in writing. Saya gua nggak punya writing. This happened to me. Pengalaman Pak Utomo yang banyak yang membuat lancar kalau speech. Waduh, ini yang paling frapan. Ini frapan. Saya nggak tahu saya bisa bicara, and I'm not aware that I'm talking like this. Saya mengatakan bagaimana keadaan dari gereja di Belanda ya, gini, angkanya gini. How do I know angka berapa ribu orang datang? Pakai angka. Saya sesudah itu lah saya ke pendeta saya sini. Dia bilang itu Holy Spirit, you Holy Spirit yang bantu. Yang bicara itu bukan you tapi your Holy Spirit. Saya nggak ngerti, saya bicaranya itu wah, tadi bilang mau keplok tangan lagi. Kenapa keplok tangan? Kenapa keplok tangan? Pak Utomo ini pelayanan 10 tahun. Apa? 10 tahun belakangan ini. Iya, the last 10 years, 20 years. Setelah saya pensiun dari SCV Utomo, kan saya pensiun tahun 1990. Ya. Nah, sesudah itu ya nggak langsung, tapi boleh dikatakan hampir tahun 2000 udah mulai. Karena mulai sana saya nggak nakal lagi, sebelumnya saya nakal. Pak Utomo lihatnya ke lu. Pak Utomo lihatnya ke lu, bukan ke gua. Mak. Kopinya boleh? Nah, mau kopi macam-macam. Kopi Ada kopinya apa aja? Kopi apa? Kopinya ada apa aja? Ya, black black coffee without sugar. Ini kita write down aja ya, siapa mau apa Iya. ya. Iya, Tapi kalau boleh agak disamain karena yang bikin sendirian. Iya. Supaya satu macam itu 2 macam udah 3 macam. Atau Cappuccino. Cappuccino-nya enak. Oke, cappuccino. 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 Hangat aja Mas, hangat. Iya. Coklat ada? Kalau coklat ada. Dia kopi ada coklat. Tapi kalau cappuccino-nya dikurangi kopinya nggak bisa. Udah jangan, kalau nggak bisa jangan. Repot. Pak Utomo silakan terusin Pak. Wah, udah. Saya udah banyak bicara, bosen. Enggak menarik. Kalau nggak ngalamin sendiri juga hard to imagine juga ya. Apa? Like are you in control? Were you in control or? I was in control. Cuma my speech was not mine. Saya bisa bicara fluent ya. Bahasa Indonesia itu sudah jarang. My Indonesian but not so good. Kalau bahasa Inggris saya lumayan lah, tapi Indonesia. Kedua yang keluarnya itu bermakna. Bukan serampangan, betul-betul bermakna. Ya angka-angka itu kan Pakai angka-angkanya. Misalnya saya mengatakan sampai sekarang saya ingat ya, ke negeri Belanda sekarang di negeri Belanda gereja-gereja itu disewain.
Untuk Gereja kosong. Disewain kepada siapa? Kepada Kristen, kepada Katolik, kepada Beta, Dona, ya, kepada semua. Nah, itu disewa 2 jam. Terus nomor 1, karena kosong. Orang Belanda nggak mau ke gereja lagi. Kedua, di sana banyak gereja yang dijual. Dijual nanti itu menjadi rumah atau menjadi apa gereja lain atau apa ya. Ini mundur sekali. Terus itu attendance daripada itu di Belanda. Ya. Nah, kenapa saya tahu dari berapa jadi berapa? I don't know. Betul, I don't know. Itu ajaib sah. Amazing. Tapi kita dengarnya ini. Kita